Halo semuanya, saya Elsa Fitri J. Marsalpan. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, program studi S1 Keperawatan. Hari ini, saya ingin memberikan edukasi mengenai pencegahan COVID-19 dan apa itu OTG, ODP, dan PDP. Yuk, kita simak video berikut. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2020. Virus ini berasal dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang menginfeksi 2 warga negara Indonesia. Sampai kemarin tanggal 7 Mei 2020, jumlah pasien yang terdeteksi positif COVID-19 ada sebanyak 12.776 orang di Indonesia. Gejala umum yang biasa terjadi pada orang yang terinfeksi virus corona ini seperti batuk kering, demam, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, gejala ini bisa saja sembuh atau menghilang dengan sendirinya, atau bisa juga menjadi gejala berat seperti batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Gejala-gejala ini akan timbul dalam waktu 14 hari atau 2 minggu setelah orang itu terpapar virus corona. Selain gejala-gejala yang tadi disebutkan, sebenarnya ada orang yang sudah terinfeksi virus corona tapi tidak memiliki gejala yang disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala ini adalah orang yang tidak bergejala tapi memiliki resiko tertular dari orang yang sudah positif COVID-19. Orang tanpa gejala juga merupakan orang yang melakukan kontak erat dengan orang yang sudah positif COVID-19. Contoh dari orang tanpa gejala ini adalah petugas medis, karena petugas medis melakukan perawatan langsung kepada pasien COVID-19 di rumah sakit. Kemudian ada ODP atau orang dalam pemantauan. ODP adalah semua orang yang masuk ke Indonesia, baik warga negara Indonesia itu sendiri atau warga negara asing, yang berasal dari negara yang sudah diyakini terjadi penularan virus corona antar manusia. Contoh negara-negara tersebut diantaranya Cina, Korea Selatan, Jepang, Iran, Italia, Singapura, dan Malaysia. Maka, setiap orang yang datang ke Indonesia dari negara-negara yang tadi disebutkan akan disebut dengan orang dalam pemantauan. Kemudian ada PDP atau pasien dalam pengawasan. PDP ini adalah ketika ODP tadi sakit dan mengalami gejala seperti terinfeksi virus corona, gejala seperti demam, flu, dan batuk, dia akan dijadikan PDP atau pasien dalam pengawasan. Dan PDP ini juga harus dirawat. Tapi PDP ini belum tentu suspek corona. Nah, apabila pasien dalam pengawasan ini ada keyakinan memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang confirm positif COVID-19, maka dia akan dijadikan suspek. Setelah dia dinyatakan suspek, maka akan dilakukan pemeriksaan spesimen kepada pasien dalam pengawasan ini. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari virus COVID-19 antara lain, mencuci tangan lebih sering dengan air dan sabun, menggunakan 6 langkah benar mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer jika tidak ada air dan sabun di sekitar Anda. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang masih kotor dan belum dicuci. Yang ketiga, hindari berjabat tangan. Hindari berinteraksi fisik terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan bagian atas atau dengan tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segeralah cuci tangan. Segera ganti baju dan mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh di rumah, seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Hindari bepergian ke tempat umum saat sedang jam sibuk atau sedang ramai.
Pakailah masker jika merasa harus perlu keluar rumah. Selain melakukan pencegahan tadi, kita juga wajib meningkatkan imunitas diri untuk mencegah virus corona. Yang dapat kita lakukan adalah mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik atau senam ringan, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen vitamin, tidak merokok, dan mengendalikan komorbiditas atau penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Sebenarnya siapa saja sih yang harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit? Nah, jika Anda mengalami hal-hal seperti di bawah ini, segeralah periksakan diri Anda ke rumah sakit dan telepon hotline Kemenkes RI darurat COVID-19 di 119. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Yuk kita lihat caranya. Ini adalah 6 langkah benar dalam mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, kita basahi tangan kita dengan air dan tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan kita. Kemudian, gosokkan telapak tangan yang tadi sudah dikasih sabun dengan gerakan memutar. Kemudian, gosok punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun ya. Selanjutnya, gosokkan sabun ke sela-sela jari, karena sela-sela jari menjadi salah satu tempat persembunyian kuman. Kemudian, bersihkan punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Kemudian, bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Jempol menjadi salah satu bagian jari tangan yang paling aktif dalam beraktivitas loh. Dan yang terakhir, bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Lalu bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar? Jika Anda merasa ingin batuk atau bersin, tutupi hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Kemudian segera buang tisu yang tadi sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Dan cuci tangan Anda dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan gunakan masker. Nah, kita udah tahu kan bagaimana pencegahan COVID-19 dan apa itu OTG, ODP, dan PDP. Kita juga tahu nomor telepon mana saja yang bisa kita hubungi ketika kita dalam kondisi darurat terkait situasi COVID-19. Jadi, yuk mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah aja. Dengan cara belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa.